Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nenggah Widya Utami SPD MKOM selaku dosen di Timik Primakara Denpasar, Bali. Pengajaran yang saya lakukan pada video ini adalah mata kuliah Data Warehouse and Mining pada program studi Teknik Informatika dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah Data Warehouse and Mining ini mempelajari berbagai konsep tentang data, teknik mengolah data, teknik pengalian data, serta metode untuk mengamati dan menganalisis data berukuran besar atau big data untuk memperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi sebuah pengetahuan yang bermanfaat bagi sebuah organisasi ataupun perusahaan. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan dalam proses knowledge data discovery. Kemudian yang kedua, mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan secara teoritis dalam pengolahan data berukuran besar atau big data, serta konsep dan teori algoritma dalam data warehouse dan data mining. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan, memformulasikan, hingga mengembangkan konsep teori dan algoritma ke dalam perangkat lunak dalam data warehouse dan data mining dalam penyelesaian suatu masalah atau sebuah kasus. Dan yang keempat adalah mahasiswa memiliki keterampilan dalam melakukan pengolahan, pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan menemukan pola dalam data yang jumlahnya besar atau big data. Nah, adapun bobot penilaian yang dilakukan pada pembelajaran ini, di antaranya tugas UTS UAS itu 30% dan 10% dari keaktifan. Pada video ini, saya akan membawakan salah satu materi pertemuan ke-10, yaitu mengenai association rule. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami dan menginisialisasi serta menerapkan descriptive model data mining, yaitu algoritma association rule. Metode pengajaran yang saya lakukan yaitu dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, dengan menerapkan model pembelajaran Research-Based Learning. Model pembelajaran ini merupakan integrasi antara riset dengan proses belajar mengajar. Nah, adapun tahapan yang dilakukan dalam metode pembelajaran Research-Based Learning ini, yaitu yang pertama adalah tahap pengenalan atau expose stage, di mana mahasiswa bersama dosen itu mengidentifikasi permasalahan atau topik yang akan ditelusuri. Kemudian yang kedua adalah tahap pemberian referensi atau lecturing of core knowledge, di mana dosen memberikan beberapa tinjauan literatur penelitian yang pernah dilakukan. Kemudian tahap ketiga adalah tahap tindakan atau experience stage, di mana mahasiswa bersama dosen melakukan proses experience, mulai dari pengumpulan data, menganalisis data, dan sampai memberikan kesimpulan. Selanjutnya adalah diskusi atau interim report for feedback, di mana mahasiswa bersama dosen melakukan diskusi atas progres riset yang dilakukan. Kemudian tahap selanjutnya adalah presentasi atau presentation, di mana mahasiswa mempresentasikan hasil riset yang telah dilakukan. Kemudian tahap terakhir adalah laporan akhir atau final report, di mana mahasiswa mengumpulkan laporan hasil risetnya. Nah, selanjutnya adapun rubrik penilaian yang dilakukan pada pembelajaran ini ada dua, yaitu yang pertama dari segi hasil riset, yang dinilai adalah ketepatan penggunaan data, ketepatan proses perhitungan dan implementasi algoritma, kesesuaian hasil, kreativitas dan inovasi, serta kesesuaian laporan. Dan yang kedua adalah dari segi presentasi, yang dinilai adalah penguasaan materi, penggunaan alat peraga ataupun PowerPoint, dan juga kekompakan atau pembagian kerja yang dilakukan oleh tim atau kelompok. Nah, berikut adalah video yang saya lakukan secara daring. Baik, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-10 ya. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas materi terkait dengan association rule. Nah, association rule ini adalah sebuah descriptive model data mining yang mirip atau sejenis dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu clustering. Oke, jadi di sini ini beberapa hal yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada estimasi, forecasting, klasifikasi, clustering, dan hari ini kita akan bahas yang kelima, yaitu asosiasi. Ya, namun sebelum kita lanjut, nah, ada yang masih ingat kira-kira materi yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu terkait clustering? Ada? Jika ada, silakan angkat tangannya, langsung dijawab. Oke, silakan. Siapa Restu ya? Ya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Bu. Jadi menurut
pemahaman saya, clustering itu proses pengelompokan data yang berdasarkan karakteristik atau kemiripannya. Oke, contoh algoritmanya apa, Res? Kalau contoh algoritmanya itu K-means clustering, terus fuzzy K-means, dan K-meduits clustering. Oke, ya bagus sekali ya. Terus tuh masih ingat, ya saya harap yang lain juga masih ingat. Jadi clustering itu sama halnya dengan asosiasi, jadi tidak memerlukan adanya data training dan juga data testing, berbeda dengan data mining yang kita gunakan untuk prediksi, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada salah satu contoh ya, perusahaan atau supermarket terbesar ini di dunia, yaitu Walmart. Walmart ini melakukan riset. Jadi transaksi yang pernah dilakukan oleh konsumen itu dipelajari oleh Walmart. Datanya dikumpulkan, kemudian dianalisis sehingga menemukan sebuah fakta ya. Sebuah fakta bahwa orang yang membeli diapers, tahu diapers ya, pampers, sering disebut pampers atau popok bayi, itu juga cenderung membeli bir. Nah, itu adalah sebuah penemuan yang di luar dugaan kita ya. Ternyata orang yang membeli pampers atau diapers juga cenderung membeli bir ya. Nah, itu adalah sebuah penelitian yang pernah dilakukan Walmart, sehingga apa yang dilakukan oleh perusahaan ini menempatkan diapers di sebelah bir seperti itu ya, sehingga dengan strategi yang seperti itu Walmart akhirnya dapat meningkat omset yang didapatkan seperti itu. Jadi Walmart ini sudah mengimplementasikan rule atau association rule ini ya ke dalam penelitian sehingga sangat bermanfaat untuk perusahaannya seperti itu. Oke, contoh lain juga ada Amazon atau e-commerce ya, e-commerce yang sering kalian gunakan seperti Shopee, Tokopedia atau yang lain ya, sama saja ketika kalian membeli sebuah barang atau beberapa barang, contoh kalian membeli celana, kemudian membeli baju juga ya. Nah, itu dipelajari oleh Amazon ini, aplikasi ini dengan diterapkan algoritma association rule ya. Sehingga ketika kalian melakukan transaksi kembali di hari berikutnya atau setelah itu ya, ketika kalian membeli celana, maka kalian akan cenderung diikuti oleh iklan-iklan baju karena sudah tahu, dipelajari tingkah laku konsumennya. Ternyata kalau ini membeli baju atau celana, dia akan membeli baju. Seperti itu contohnya ya, implementasi algoritma ini di kehidupannya. Di sini ada association rule parameter. Jadi parameter yang harus kalian pahami ya, ada dua, ada support dan juga ada confidence. Support itu adalah nilai penunjang ya. Jadi persentase kombinasi item dalam dataset. Jadi nilai penunjang. Sedangkan confidence itu nilai kepastian, di mana artinya adalah kuatnya hubungan antara item dengan aturan asosiatif. Oke, contohnya seperti ini. Orang yang membeli roti dan mentega, ternyata dia juga membeli susu. Ya, orang membeli roti dan mentega, ternyata dia membeli susu. Di sini ada support, ya, didapatkan support 40% dan confidence-nya adalah 50%. Ya, artinya adalah seorang konsumen yang membeli roti dan mentega itu punya kemungkinan 50% juga membeli susu. Ini kemungkinan 50% juga dia membeli susu. Artinya ini kuatnya orang membeli roti dan mentega juga dia membeli susu seperti itu. Dan 40% dari seluruh transaksi di dataset memuat ketiga item tersebut. Di sini contoh kasus. Contoh kasus, anggaplah kita akan membuat sebuah penelitian gitu ya. Kita akan mencari pola pembelian konsumen dengan data-data berikut. Ya, ini data transaksi, masih sedikit, hanya jumlahnya 10 data transaksi saja. Misalkan ini terjadi di minimarket gitu ya, minimarket atau toko sembako, boleh. Jadi transaksi pertama, orang membeli susu, teh, dan gula. Kemudian transaksi kedua, orang membeli teh, gula, dan roti, dan seterusnya ya. Nah, ini kita akan pelajari sehingga kita akan menemukan sebuah pola ya, sebuah pola atau sebuah pengetahuan pola dari pembelian konsumen. Apakah ketika dia membeli susu dia akan membeli teh? Apakah dia membeli susu maka dia juga membeli gula? Nah, sehingga kalau misalkan kita menemukan orang yang membeli susu ternyata juga membeli teh, maka pihak perusahaan akan membuat sebuah strategi ya dengan menempatkan posisi susu di sebelah teh.
ya misalkan seperti itu. Nah, ini algoritma ini memang sudah sering digunakan oleh peneliti-peneliti ya. Jadi kalau kalian fokus di sini, tertarik di bidang ini akan menjadi salah satu topik, bisa diangkat menjadi topik skripsi kalian nanti ya, skripsi atau tugas akhir kalian nanti. Jadi banyak sudah dilakukan penelitian tentang atau yang menerapkan algoritma association rule. Nah, ini saya akan berikan atau perlihatkan contohnya ya. Ini adalah sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh kakak tingkat kalian. Ini Dion ya, bersama saya dan juga Pak Wika di sini. Nah, ini hasil penelitian yang menerapkan algoritma, salah satu algoritma association rule, di mana si Dion ini menerapkan algoritma a priori ya, yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita bisa lihat. Nah, kalian nanti juga bisa baca ya. Saya akan share dokumennya, bisa dipelajari. Nah, kasusnya di UD Ayu Tirta Manis. Ini perusahaan yang menjual segala kebutuhan masyarakat, baik makanan, minuman, prasarana, ya, toko sembako, begitulah ya. Oke, kemudian si penulis, ya, peneliti, ini menggunakan sebuah metode yang khusus memang digunakan untuk data mining. Nah, kemarin kita juga sudah bahas, metode yang bisa digunakan ada CRISP-DM, ya, kemudian ada KDD, ada SEMA, dan yang lainnya. Nah, di sini si Dion menggunakan yang CRISP-DM. Nah, di sini kita bisa lihat apa saja sih yang dilakukan oleh peneliti ya, Dion ini dalam mengelola data sehingga menghasilkan sebuah pola. Ya, pertama mengidentifikasi masalah tentu, kemudian menetapkan tujuan, kemudian studi literatur ya. Ini bagian dari metode penelitian. Kemudian di bagian metode CRISP-DM yang dilakukan adalah business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, development. Nah, itu saja yang kita lihat bagaimana datanya. Oke, ini di penelitian ini dilakukan sesuai dengan tahapan dari CRISP-DM. Nah, ini kira-kira datanya ya. Jadi si Dion ini mengumpulkan data-data yang ada di UD Tirta Ayu Manis ini. Per tanggal ya. Tanggal ini ternyata barang yang dibeli adalah beras, sabun, apa nih, mie sedap soto ya, sampurna dan lain-lain. Nah, data ini kemudian dikategorikan ya, dikategorikan kemudian diproses menggunakan algoritma a priori. Kebetulan di sini si Dion ini menggunakan WK ya, aplikasi WK. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di kesimpulan, ternyata setelah dilakukan analisis data, kombinasi barang yang paling banyak dibeli dan hasil dari penerapan algoritma ini menghasilkan kombinasi yang paling banyak dibeli yaitu minuman dan rokok. Ya, ternyata di UD Tirta Ayu Manis ini ya, setelah dilakukan analisis data kemudian diterapkan algoritma a priori, ternyata ditemukan sebuah pola. Ini juga kita tidak tahu ya, ini harus dilakukan penelitian ya sesuai dengan data yang ada di tempat kita melakukan riset ya atau studi kasus kita. Nah, ternyata didapatkan ini, orang yang membeli minuman ternyata dia akan membeli rokok ya. Orang yang membeli minuman akan cenderung juga membeli rokok. Nah, ini tempatnya di sana ya, berbeda halnya kalau diterapkan di tempat yang lain. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh UD Tirta Ayu Manis ini? Nah, salah satunya adalah menempatkan minuman atau ini minuman kan biasanya di kulkas ya. Jadi rokok ini bisa ditempatkan di bersebelahan dengan minuman, sehingga nanti kalau orang yang beli minuman, sudah lihat ada rokok di sebelahnya langsung beli. Sehingga ini diharapkan menjadi salah satu strategi untuk pemasaran produk yang ada di toko ini seperti itu. Nah, itu kira-kira penerapan algoritma ini ya. Ada pertanyaan tidak sejauh ini? Ini baru implementasi. Oke, silakan. Siapa? Aris? Izin bertanya, Bu, apakah Oke. metode asosiasi ini hanya untuk dilakukan penelitian analisis konsumen saja atau bagaimana? Oke, ya bagus sekali pertanyaan Aris. Jadi ini algoritma association rule atau algoritma a priori atau IP growth ya, tidak hanya bisa digunakan untuk market basket analysis atau tidak hanya digunakan untuk
data yang sifatnya transaksi penjualan ya, tapi juga bisa dilakukan untuk yang lain. Contohnya ini, jadi saya juga pernah melakukan penelitian ya, penelitian menggunakan algoritma a priori ini tetapi tidak untuk transaksi. Oke, kita lihat sama-sama. Oke, jadi judulnya ini kebetulan penelitian saya ya bersama dosen lain. Judulnya analisis asosiasi untuk menentukan strategi promosi perguruan tinggi menggunakan algoritma a priori. Studi kasus Timik Primakara. Nah, kebetulan ini saya melakukan penelitian di sini ya di kampus kita. Jadi bagaimana menentukan strategi promosi berdasarkan data-data yang ada menggunakan algoritma a priori. Oke, kalian nanti juga bisa baca dan pelajari ini ya. Ini juga bisa menjadi referensi untuk skripsi atau tugas akhir kalian. Oke, di sini saya menggunakan metode sama. Jadi saya juga menggunakan CRISP-DM ya. Tahapannya juga sama seperti tadi. Nah, di sini saya menggunakan 3 atribut ya, asal daerah, jenis sekolah, dan program studi yang dipilih. Oke, seperti ini menggunakan 743 data. Nah, kemudian saya menerapkan dengan tools Orange Data Mining ya, yang kalian gunakan juga untuk praktek implementasi algoritma di data mining ya. Oke, kemudian kita lihat di sini hasilnya. Oke. Nah, di sini kita lihat hasil yang tertinggi confidence-nya. Oke, ini ya. Jika mahasiswa berasal dari daerah Bandung dan sekolahnya itu adalah SMA ya, maka dia cenderung memilih program studi sistem informasi akuntansi. Ya. Oke, jadi tidak hanya untuk transaksi, untuk ini juga bisa ya untuk strategi promosi apapun itu. Dan di sini contohnya adalah strategi promosi untuk perguruan tinggi yang dilihat dari asal daerah dan juga apakah jenis sekolah ya, apakah dia SMA atau SMK. Oke, kita lihat juga yang lain yang kedua, yang confidence-nya 65%. Lumayan tinggi ya. Jika mahasiswa berasal dari daerah Bandung dan jenis sekolahnya adalah SMK, maka dia akan cenderung memilih program studi teknik informatika. Ya, ini adalah data ya. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sudah tim marketing kita tahu bahwa orang ternyata calon mahasiswa ya, yang asalnya dari Bandung, kemudian kalau jenis sekolahnya dia SMA, maka dia akan cenderung memilih sistem informasi akuntansi. Maka promosi atau sosialisasi yang bisa dilakukan oleh tim marketing jadi bisa lebih mempertajam ini ya program studi sistem informasi, karena kebanyakan kalau dari Bandung kemudian SMA dia akan cenderung memilih sistem informasi akuntansi. Jadi kira-kira seperti itu ya, nanti kalian bisa pelajari ini. Kira-kira seperti itu Riz, jadi tidak hanya untuk transaksi ya. Oke, bisa ya? Baik, bisa Bu, terima kasih. Oke, ya terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana sih caranya? Ya, bagaimana caranya sehingga kita bisa menemukan pola pembelian konsumen ya. Seperti contoh yang tadi, yang Dion tadi ya, dia menemukan orang yang cenderung membeli minuman, dia akan cenderung juga membeli rokok. Nah, bagaimana proses di dalamnya? Itu yang akan kita pelajari menggunakan algoritma a priori. Nah, algoritma a priori itu ada tahapannya ya. Yang pertama memisahkan masing-masing item yang dibeli. Pisahkan, kemudian kita membuat tabel tabular, kemudian kita menentukan frekuensi item set, ya misalnya 3, ya ini bebas saja, kita coba pakai yang 3 ya. Kemudian menentukan support dan confidence, dan yang terakhir tentukan confidence minimal, misalkan 60%. Jadi ini boleh saja, semakin tinggi, misalkan kalian pakai 80 juga boleh, itu artinya semakin tinggi juga tingkat akurasinya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ini kita membuat tabel ya, pisahkan masing-masing item yang dibeli dulu. Ini artinya kita akan memisahkan susu teh gula ini menjadi atribut susu, atribut teh, atribut gula. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Oke, transaksi ada 10 transaksi, kemudian item yang dibeli itu akan menjadi atribut ya. Teh, gula, kopi, susu, roti. Ini adalah item-item yang dibeli. Kemudian caranya di sini adalah misalkan teh ini dibeli pada transaksi 1, maka kita mengisikan nilai atau angka 1. Nah, seperti ini ya. Kalau gula dibeli maka kita isi dengan angka 1. Kopi tidak dibeli angka 0, susu tidak beli 1, roti 0 ya. Transaksi 1 ini artinya item yang dibeli adalah teh, gula dan juga susu.
dan seterusnya sampai 10 transaksi ya. Oke, tahapan yang kedua adalah menentukan frekuensi item set ya, menentukan frekuensi item set. Jadi kita hitung. Oke. Nah, seperti ini. Artinya ini kita menghitung berapa sih jumlah transaksi teh ya pada ke-10 transaksi yang ada. Ternyata ini setelah kita hitung, teh itu ada, jumlah yang membeli ada 5, gula yang ada yang membeli itu ada 8 dan seterusnya. Ini yang satu item. Kemudian yang kombinasi 2 item. Orang yang membeli teh maka membeli gula, atau orang yang membeli teh dan gula itu ada 5. Teh dan kopi ada 1 dan seterusnya. Ini dihitung ya. Ini hitung gampang. Kemudian kita cek juga yang frekuensi kombinasi 3 item. Misalkan teh gula kopi ada yang membeli tidak? Oh ada, ternyata 1. Teh gula susu ada yang beli 1 dan seterusnya. Ya. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita menentukan frekuensi item set yaitu 3 ya tadi ya. Jadi kita lihat di sini yang mana transaksi yang mengandung lebih dari 3 atau sama dengan 3 ya. Sehingga di sini kita tetapkan. Kita lihat, oh ternyata di sini semuanya transaksinya lebih dari 3, maka kita akan gunakan semua data ini. Ini juga kita lihat mana transaksi yang mengandung lebih dari 3 gitu ya. Oke, sehingga yang teh kopi, teh susu, teh roti ini kita tidak gunakan di proses berikutnya. Yang kita gunakan yang lebih dari sama dengan 3. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Kemudian yang frekuensi 3 item set ya. Nah, di sini kita lihat ternyata sudah tidak ada yang lebih dari sama dengan 3, sehingga yang 3 kombinasi ini kita tidak sertakan ke perhitungan berikutnya. Oke ya. Nah, di sini, nah, yang ketiga adalah kita mencari nilai support dan confidence menggunakan rumus tadi ya. Rumusnya sederhana. Oke, kita lihat di sini. Nah, saya sudah membuat file Excel-nya dan juga sudah membuat video tutorialnya ya untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa praktekkan di rumah. Oke, di sini cara mencari nilai support dan confidence itu dengan cara ini ya. Nah, kita lihat jumlah orang yang membeli susu dan gula ada berapa. Tadi kan kita sudah hitung ya, 4. Kemudian per total transaksi. Kalau mencari nilai support itu kita pembaginya adalah total transaksi ya. Jadi orang yang membeli susu dan gula per total transaksi. Nah, itu dihitung dikali 100%. Kemudian untuk mencari nilai confidence, ini orang yang membeli susu dan gula ya dibagi dengan jumlah orang yang membeli susu ya. Yang A saja ya. Jadi ini dibagi dengan susu sehingga mendapatkan hasil seperti ini ya. Oke. Kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, langkah terakhir adalah kita cari nilai confidence yang lebih dari sama dengan 60% ya. Kita lihat. Oh, ternyata yang melebihi atau sama dengan 60% ada ini ya, susu dan gula, kemudian kopi susu, roti susu, teh gula, teh dan juga kopi dan gula ya. Nah, kita lihat sekarang confidence yang paling tinggi itu yang akan kita jadikan kesimpulan atau pola yang kita dapat ya. Kita lihat di sini yang mana yang paling besar dari nilai ini. Yang mana? Yang ya, betul, yang 100% ya, yang teh dan gula. Sehingga kesimpulannya apa? Ternyata jika orang membeli teh, dia juga cenderung membeli gula. Seperti itu. Bisa ya kira-kira. Jadi gampang saja perhitungannya, tidak rumit. Kalian nanti bisa ikuti tutorialnya. Nanti saya share videonya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, berikutnya kalau sudah bisa menghitung secara manual ya dan kalian sudah memahami konsep dari algoritma a priori, kalian bisa menggunakan tools ya, Orange Data Mining untuk mencari pola konsumen ya. Kalau datanya besar. Nah, ini caranya gampang saja juga, ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Jadi kita masih pakai Orange. Pertama kalian ambil file dulu. Kemudian file, nah ini datanya sudah ada ya. Data yang tadi kita hitung. Kemudian kita lihat dulu datanya. Data table. Nah ini sama persis apa yang sudah kita hitung secara manual. Kemudian kita terapkan algoritma a priori. Association. Oke, kita lihat di sini kita tentukan support confidence-nya 60 tadi ya. Jadi setelah itu tinggal find rule, kita cari confidence yang paling tinggi.
Ya, sehingga hasilnya sama. Orang yang membeli teh dia cenderung membeli gula, ya. Bisa ya sampai di sini? Bisa? Bisa. Oke. Bisa. Oke, kalau sudah kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya ya, ini ada tugas mini riset ya. Jadi kalian silakan bentuk sebuah kelompok maksimal 5 orang, ya bebas saja. Kemudian kalian lakukan sebuah mini riset dengan kasus tertentu menggunakan metode data mining ya, menggunakan KDD boleh, menggunakan yang CRISP-DM yang seperti contoh tadi juga boleh. Jadi lakukan sesuai dengan metodenya. Kalau KDD itu selection, pre-processing data, transformation, kemudian data mining, lakukan atau terapkan algoritma a priori, termasuk kalian hitung dulu secara manual, barulah kalian menggunakan tools ya. Yang terakhir barulah diinterpretasi hasilnya seperti apa atau pola yang dihasilkan seperti apa ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tidak untuk riset yang harus kalian lakukan? Oke, silakan. Siapa? Hindu, izin bertanya, Bu. Hindu. Ini Oke, silakan. di rumah kan kakak saya punya toko sembako. Terus permasalahan yang saya lihat itu penataan barang-barangnya itu kurang. Jadinya penjualnya itu kurang maksimal. Apakah itu bisa dijadikan sebuah riset, Bu? Terima kasih. Oke, ya bagus sekali pertanyaan. Bahkan Hindu sudah punya rencana ya riset yang dilakukan. Boleh sekali. Jadi itu bisa dilakukan. Pertama yang harus dilakukan adalah Hindu ke tokonya ya, toko sembakonya, kemudian cari datanya ya. Biasanya kan ada itu data transaksi dari tokonya ya. Hindu ambil, kemudian lakukan tahap demi tahap sesuai dengan algoritma a priori tadi. Ya, sehingga kalau data itu diimplementasikan menggunakan algoritma a priori, Hindu akan mendapatkan sebuah pola ya. Kemudian pola tersebut Hindu bisa terapkan di toko sembako milik kakak tadi ya. Nah, itu malah bagus, sangat bermanfaat. Nanti digunakan kalau kita sudah punya pola pembelian ya, itu kita bisa gunakan untuk penempatan barang, selain penempatan barang juga untuk promosi ya. Misalkan beli kalau dapat pola seperti tadi, beli minuman maka membeli rokok, maka bisa kita buatkan promosi ya. Beli rokok gratis minuman, misalkan seperti itu. Nah, ini akan sangat bermanfaat. Kita buat yang mini dulu ya. Selanjutnya kalau kalian memang tertarik di bidang ini, kalian bisa angkat sebagai topik skripsi. Seperti itu ya. Oke, gimana Hindu? Sudah, Bu, sudah jelas. Oke, Terima kasih. ya, Cukup. Oke, terima kasih. Yang lain juga ya, silakan nanti bentuk kelompok, kemudian berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Nah, di sini setiap kelompok harus melakukan progres pengerjaan riset ya, dan hasil riset dibuat dalam bentuk laporan serta dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Ya, jadi untuk progres pengerjaan riset kalian diskusi dulu dengan kelompok, ya tentukan kasusnya mau di mana, ambil datanya, kemudian kalau lakukan proses a priori ya, menggunakan tools boleh, toolsnya bebas, kemudian kalian harus melakukan progres ya. Kalian diskusi dengan saya, boleh H-3 setelah H-3 atau maksimal H-2 ya, sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi kita berdiskusi, setelah itu kalian kalau sudah kalian kalau kalian buat laporan ya, kalau sudah buat laporan kalian bisa buat presentasi, buat PPT-nya, kemudian masing-masing kelompok akan presentasi di pertemuan berikutnya. Oke, jelas ya? Jelas? Oke. Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Ya. Jadi sampai di sini pertemuan kita ya. Jika nanti ada pertanyaan silakan saat progres riset ya. Jangan lupa dikerjakan dengan baik. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya ya. Selamat sore semua.